Baik, kita jelaskan terlebih dahulu kenapa saya berani buy di sini dan pilih buy di sini ya. Ini merupakan momen yang akurasinya lumayan tinggi juga teman-teman ya. Saya sempat bahas di beberapa video di sebelumnya. Ketika grafiknya sudah di bawah ya, ini kan grafiknya sudah di bawah, di sini dia grafiknya. Kemudian indikator yang kita lihat itu merah dan indikator hijau berada di atas si indikator warna kuning. Nah, kebiasaannya ataupun sering terjadi ya, ketika grafiknya sudah di bawah, kemudian kedua indikator merah sama hijau ini berada di atas si indikator warna kuning, itu kebiasaannya 95% itu bakal balik lagi ke atas untuk si grafiknya seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau semisalkan si grafik yang sudah di atas ya, kemudian indikator merah dan hijaunya berada di bawah si indikator warna kuning, di sini kita bisa sell. Kebiasaannya ataupun persentase untuk dia ke bawah itu lebih besar. Maka daripada itu saya berani buy tadi lagi di sini yang udah hampir profit 5 4 3 2 1, profit 1 2 3. Kita buy dengan alasan di sini sudah terjadinya perselangan. Ini market yang tadi ya, yang kita tunggu-tunggu untuk terjadinya perselangan, namun di sini tadi belum terjadinya perselangan, kita skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Trader Aja. Nah, di sini cocok untuk ambil posisi buy nih, seperti kita bahas kemarin teman-teman ya. Di sini grafiknya sudah naik, kemudian turun dan dia hampir menyentuh si indikator warna merah. Kita buy nih. Nah, semoga saja profit ya. Kemudian sebelumnya di sini ada perselangan ya. Nah, ada perselangan terjadi di candlestick yang merah ini. Nih, kita buy nih 3 menit. Nah, profit juga di sini. Ya, itu kalau misalkan kita mau menggunakan momen di ketika terjadinya perselangan. Kemudian dari sini yang pertama ada perselangan juga, yang kedua di sini dia turun ketika dia menyentuh si indikator warna merah, kemudian naik, kemudian turun nyentuh indikator merah dan dia naik lagi. Nah itu histori dari sebelumnya. Maka ketika dia menyentuh merah kita buy, dan ketika perselangan kita ikuti perselangannya. Ini juga perselangan ya, ketika terjadi perselangan ke bawah kita sell dan hasilnya profit. Baik, kita coba tunggu yang ini dan kita lihat. Nah, dia sudah naik ya, semoga saja profit. Tadi kita mulai di angka 10 berapa tadi ya, 10 juta sekian ya modal kita. Semoga kita bisa dapat profit yang lumayan untuk pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru mampir ataupun yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dari video-video kami yang terbaru. Baik, di sini saya ambil posisi sell dengan alasan dia sudah menyentuh daripada hampir menyentuh daripada si indikator warna kuning. Nah, dari sebelumnya di sini dia hampir menyentuh indikator warna kuning dan dia hasilnya turun, dan di sini juga dia hampir nyentuh si indikator warna kuning, dan kita lihat apakah ini bakal turun lagi ataupun tidak. Oke, kita coba pantau yang ini. Yang pertama hasilnya masih dalam kondisi profit. Ini kita lihat semoga saja bertahan sampai detik-detik terakhir, sekitar 40 detik 40 detik lagi kurang lebih. Baik, sekitar 10 detik terakhir dan sepertinya kita bakalan loss di sini teman-teman ya. Nah, benar saja 3 2 1. Baik, kenapa di sini kita bisa loss? Kemungkinan besar di sini dia sudah menyentuh daripada area resistennya. Jadi kita nggak pantau layar yang seperti ini supaya kita bisa melihat kondisi tren, apakah dia lagi nyentuh area resist ataupun area support. Jadi pantau terlebih dahulu seperti itu teman-teman ya. Ya, saya ulangi, walaupun di sini kita menggunakan indikator SMA, kita jangan fokus ke indikatornya, tetap fokus dengan kondisi trennya. Apakah dia lagi sideways ataupun bagaimana seperti itu. Nah, kita bakal compare di sini. Kita bakal ambil posisi buy ya. Kita bakal klik 3 kali langsung ya. 1 2 3. 3. Baru 2 ya, 3. Nah,
Kita pantau transaksi kita yang di sini. Ini juga sama ini bakal loss ya, nggak apa-apa. Kita bakal compare lagi di sini nih kalau misalkan terjadinya persilangan teman-teman ya. Kita tunggu 3 2 1. Nah, loss. Baik, kita tunggu sampai apa namanya si candlestick ini selesai. Kalau misalkan terjadinya persilangan, kita bakal buy lagi di sini dan kita klik 2 kali sebagai kompensasi. Sebelumnya kompensasi sebelumnya kita klik 3 kali untuk loss di market sebelumnya, dan di sini kita loss lagi tadi dan kita bakal compare lagi di sini. Kita bakal klik 2 kali kalau misalkan terjadinya perselangan di sini. Oke, di sini tidak terjadinya perselangan, jadi kita skip dulu. Kita coba pantau yang ini. Nah, ini dia sudah terbang teman-teman ya. Ada 3 kali klik sebagai kompensasinya. Kita coba cari momen lagi ya. Kita coba cari momen dulu. Kita bakal kompensasi loss yang tadi ya. Yang parah ini. Kita cari momen lagi. Sama ini. GBP sama Euro sama ya marketnya, kondisi marketnya gap jauh seperti itu. Baik, kita jelaskan terlebih dahulu kenapa saya berani buy di sini dan pilih buy di sini ya. Ini merupakan momen yang akurasinya lumayan tinggi juga teman-teman ya. Saya sempat bahas di beberapa video di sebelumnya. Ketika grafiknya sudah di bawah ya, ini kan grafiknya sudah di bawah, di sini dia grafiknya. Kemudian indikator yang kita lihat itu merah dan indikator hijau berada di atas si indikator warna kuning. Nah, kebiasaannya ataupun sering terjadi ya, ketika grafiknya sudah di bawah, kemudian kedua indikator merah sama hijau ini berada di atas si indikator warna kuning, itu kebiasaannya 95% itu bakal balik lagi ke atas untuk si grafiknya seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan si grafiknya sudah di atas ya, kemudian indikator merah dan hijaunya berada di bawah si indikator warna kuning, di sini kita bisa sell. Kebiasaannya ataupun persentase untuk dia ke bawah itu lebih besar. Maka daripada itu saya berani buy tadi lagi di sini. Yang udah hampir profit 5 4 3 2 1. Profit 1 2 3. Nah, tiga-tiganya udah profit dan sudah terkompensasi. Ini sudah terkompensasi ke 2 transaksi yang loss kita tadi sini ya. Sebelumnya saldo kita pas kita mulai kan sekitar 10 juta 100 gitu ya, nggak ingat lagi sih, pokoknya 10 juta nggak sampai 10 juta setengah nggak, tapi di sini sudah ada di angka 10 juta 500, berarti sudah bisa terkompensasi kedua transaksi yang sebelumnya yang loss seperti itu. Kita buy di sini ya, klik 3 kali. Kita buy dengan alasan di sini sudah terjadinya persilangan. Ini market yang tadi ya, yang kita tunggu-tunggu untuk terjadinya persilangan, namun di sini tadi belum terjadinya persilangan, kita skip. Kemudian pas kita buka terjadilah persilangan dan kita langsung ambil posisi buy di sini. Dan di sini saya juga klik 3 kali ya, 3 transaksi. Ini juga merupakan momen persilangan, ini juga merupakan momen paling akurat ya ketika kita menggunakan si indikator ataupun teknik indikator SMA ini ya. Untuk SMA nya saya buka lagi, SMA 5, SMA 10 dan SMA 20 masih dengan indikator yang kemarin. Jadi poin yang kita dapat hari ini untuk momen yang akurasi tertinggi ketika kita menggunakan indikator ini, yang pertama momen persilangan ya, momen persilangan. Yang kedua momen ketika grafik sudah di bawah dan indikator keduanya merah sama hijau berada di atas warna kuning, itu kita buy. Begitu juga sebaliknya, ketika grafiknya ada di atas kemudian indikator merah dan kuningnya berada di bawah, kita bisa sell. Itu akurasinya lumayan tinggi ketika kita menggunakan si indikator SMA ini ya. Kita coba ke market yang tadi. Nah, seperti di sini grafiknya di bawah, indikatornya masih di atas, kita buy, jadi profit lumayan besar ya teman-teman ya. Nah, itu momen akurasi tinggi yang kedua.
Ini juga apa namanya, ketika terjadinya seperti ini juga ada syarat yang harus kita perhatikan. Pastikan apa indikator merahnya itu masih berjauhan ketika si grafik sudah ada di bawah, masih berjauhan antara merah sama si kuning. Itu beda kalau misalkan merah sama kuning sudah berdekatan, misalkan merah apa namanya, hijau maksudnya ya, hijau seperti ini, kemudian kuningnya merahnya seperti ini, kemudian grafiknya ini garis kuning, ini grafiknya. Nah kalau misalkan dia sudah melengkung seperti ini indikator merahnya, maka jangan ambil buy seperti itu. Ini bisa jadi dia tidak bekerja untuk momen yang kita bahas tadi. Nah di sini kan dia jelas ya, di sini dia jelas. Oke, udah selesai ya. Ini ke berapa nih? 38. Saldonya udah naik 12. Tadi kok 38 gitu, kenapa ya? Ini transaksi kita di sini. Tadi ya. Kita kembali ke apa namanya? Ke pembahasan tadi. Di sini kan dia jelas nih. Ini garis kuning, ini garis hijau, dan ini garis merah. Di sini grafiknya ini. Nah, untuk garis merahnya itu belum ada tanda-tanda melengkung ketika dia sudah berada di sini, ataupun jaraknya sama si indikator warna hijau itu masih berjauhan seperti itu. Maka pada itu di sini kita bisa buy. Beda cerita kalau misalkan ini hijau, kuning, kemudian apa namanya, merah. Nah, kemudian grafiknya sampai sini. Nah, ini jangan buy karena kondisi indikator merahnya sudah mulai melengkung ke bawah. Nah, seperti di sini kita bisa apa ini? Oh, ini beda lagi nih. Jadi harus pantau sampai ke situ juga, teman-teman ya. Bisa jadi di sini dia naik cuma satu candle, kemudian di sini akan terjadinya perselangan dan akan apa namanya, longsor ke bawah ataupun akan turun seperti itu. Nah, jadi itulah beberapa tips analisa menggunakan si indikator yang saya pakai ini, yaitu sama 5, 10 dan 20. Kemudian di sini sudah terjadinya uptrend. Nah, ketika dia nyentuh merah kita bisa langsung buy, nyentuh merah kita bisa langsung buy. Tunggu momen nyentuh merah, buy, tunggu momen nyentuh merah, buy. Nah, jadi di sini saldo kita ada di angka 12.100.000. Kita profit sekitar 2 juta kurang lebih ya. Sebelumnya 10 juta sekian, anggaplah 10.100.000, dan sekarang ada di angka 12.100.000. berarti kita profitnya 2 juta dalam waktu 10 menit. Luar biasa. Baik, mungkin sampai di sini, semoga saja bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.